Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciati Awaliyah, kelas 11 IPS 3, nomor absen 31. Di sini saya akan memasak siomay. Selamat menyaksikan. Di sini untuk membuat siomay kita membutuhkan beberapa bahan-bahan, dan bahan-bahannya pun cukup mudah sehingga kita dapat mencarinya di sekitar kita. Untuk bahan siomaynya sendiri, yang pertama kita menggunakan tahu. Tahunya bisa menggunakan tahu kulit ataupun tahu yang putih. Yang kemudian ada kol atau kubis. Kemudian ada kentang. Sebagai alat atau bahan untuk membuat siomaynya, kita gunakan tepung dan juga tepung kranji. Kemudian jika kita memiliki selera atau doyan kepada pare, kita tambahkan pare. Kemudian untuk membuat sambalnya, di sini ada kacang tanah. Yang kedua ada lombok atau cabai. Yang ketiga ada ini namanya gula merah, garam. Kemudian bumbunya kita menggunakan hanya rego. Kemudian ketika sudah matang, kita bisa menambahkan kecap dan juga saus. Lalu untuk ini bawang merah hanya digunakan untuk membuat bawang goreng saja dan tidak dimasukkan pada bahan-bahan yang akan dibuat. Kemudian untuk cara membuat siomaynya, kita masukkan 5 sendok makan tepung terigu ke dalam tempat yang telah kita sediakan. Selanjutnya kita campurkan dan tambahkan 2 sendok makan tepung kranji. Untuk bumbunya kita pakai raigo. Masukkan secukupnya saja. Kemudian kita tambahkan air untuk menyatukannya. Kemudian kita aduk agar menjadi adonan siomay dan tercampur jadi satu. Yang kemudian kita siapkan kompor dan juga panci untuk merebus air yang mendidih. Ketika airnya sudah mendidih, kita masukkan satu persatu bahan lainnya untuk direbus. Yang pertama, kita masukkan dulu kubisnya. Masukkan satu persatu di air yang mendidih. Ada juga tahu, kentang. Kemudian kita tutup sebentar pancinya agar kol ini matang. Kemudian setelah beberapa menit kita merebusnya, kita tiriskan di tempat yang sudah disediakan. Jangan terlalu matang dan juga jangan terlalu keras ya, agar nanti dimakan tidak itu. Kita tiriskan dulu bahan-bahan yang telah direbus. Kemudian selanjutnya
kita masukkan tahu dan kentang ke panci di air yang mendidih. Masukkan satu persatu. Juga kentangnya. Kemudian kita tutup pancinya dan tunggu sampai mendidih kembali dan matang. Airnya sudah mendidih, kemudian kita angkat semua tahunya ke tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya kita buat somainya. Ambil somainya dan masukkan ke dalam air. Ini selera ya guys, mau buat kecil apa besar. Di sini aku buatnya sedang. Kita masukkan beberapa adonan ke dalam ini. Kemudian kita tutup kembali pancinya agar mendidih lagi. Kemudian kita lihat dulu somainya. Ketika sudah mengembang, pastikan somainya sudah matang. Kemudian kita angkat somainya dan tiriskan di air yang telah disediakan. Ini air matang ya, untuk mencuci somainya agar tidak lengket. Setelah itu, yang terakhir kita rebus parenya. Kenapa parenya kita rebus di akhir? Karena pare kan rasanya pahit. Jadi agar airnya yang kena pare itu tidak mengenai semua bahan-bahannya. Jadi kita rebus pare yang terakhir. Kemudian kita tutup kembali dan tunggu sampai mendidih atau matang kembali. Kemudian untuk pembuatan sambalnya, yang pertama kita masukkan kacang sambal ke dalam sobekan. Ulek sampai halus. Kemudian setelah kacangnya halus, kita masukkan cabai dan kita ulek. Kemudian juga masukkan gula merah ke dalamnya agar tidak terlalu pedas. Kita ulek juga. Kemudian kita tambahkan garam. Tambahkan secukupnya. Kita ulek sambalnya sampai halus. Ketika sambalnya sudah jadi, untuk penyajiannya kita letakkan semua bahan ke tempat yang sudah disediakan. Pertama, kita ambil kolnya dan semua bahan-bahan. Lalu kita siram sambalnya sesuai selera kita ya.
Setelah itu kita kasih kecap. Kecapnya bango ya. Selanjutnya kita kasih bawang goreng. Selanjutnya kita kasih hiasan dan selesai. Selamat menikmati. Sekian video ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.